Ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz membersihkan tangannya dari mengebumikan jenazah khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik. Tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh tanah di sekitarnya. Lalu beliau berkata, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah kendaraan-kendaraan khilafah wahai Amirul Mukminin, telah dipersiapkan agar Anda sudi menaikinya." Beliau memandang dengan sebelah matanya dan berkata dengan terputus-putus karena lelahnya dan rasa kantuknya setelah semalam tidak tidur, "Apa urusanku dengan kendaraan ini? Jauhkanlah ia dariku. Semoga Allah memberkahi kalian. Dekatkan saja bigal milikku, karena itu cukup bagiku." Belum sempat beliau meluruskan posisi punggungnya di atas bigal, tiba-tiba datanglah kepada prajurit yang berjalan mengawal di depan beliau beserta beberapa pasukan yang berjalan berbaris di kanan dan kiri beliau, sedang di tangan mereka menggenggam tombak yang berkilau. Khalifah berkata kepada kepala prajurit tersebut, "Aku tidak membutuhkan Anda dan juga mereka. Aku hanyalah orang biasa dari kaum muslimin, berjalan sebagaimana mereka berjalan." Kemudian beliau berjalan dan orang-orang pun berjalan hingga sampai ke masjid. Lalu dikumandangkanlah azan serta seruan sholat jamaah, lalu manusia memenuhi setiap sisi di dalam masjid. Setelah manusia berkumpul, Umar bin Abdul Aziz naik mimbar dan berkhutbah. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya lalu mengucapkan sholawat atas Nabi kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mendapat musibah dengan urusan ini, yakni diangkatnya aku sebagai khalifah, tanpa pertimbangan dariku, tanpa aku memintanya, tanpa musyawarah di antara kaum muslimin, maka aku lepaskan bayat yang melilit leher kalian dariku. Lalu, silakan kalian memilih pemimpin lagi yang kalian ridai." Maka manusia berteriak dengan satu suara, "Kami memilih Anda wahai Amirul Mukminin dan kami ridha kepada Anda. Kami serahkan urusan kami dengan harapan keberuntungan dan keberkahan." Ketika beliau melihat suara-suara mulai tenang dan hati pun mulai tertata, maka beliau bertahmid kepada Allah untuk kesekian kalinya dan mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya. Beliau menganjurkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, zuhud di dunia, berharap kenikmatan akhirat serta mengingatkan kepada mereka tentang kematian, hingga sanggup melunakkan hati yang keras dan meneteskan air mata orang yang sadar akan dosanya. Begitulah nasihat yang keluar dari hati akan sampai di hati orang yang mendengarnya. Beliau mengeraskan suara agar semua orang mendengarnya. "Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah, maka wajib untuk ditaati, dan barang siapa yang memerintahkan maksiat maka tiada ketaatan kepadanya siapapun dia. Wahai manusia, taatilah aku selagi aku menaati Allah dalam memerintah kalian. Namun jika aku bermaksiat kepada Allah, maka tiada kewajiban sedikit pun bagi kalian untuk menaatiku." Selanjutnya beliau turun dari mimbar dan beranjak menuju rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya. Beliau ingin sekali istirahat barang sejenak setelah menguras tenaganya karena banyaknya kesibukan pasca wafatnya khalifah sebelumnya. Akan tetapi, belum lagi lurus punggungnya di tempat tidur, tiba-tiba datanglah putra beliau yang bernama Abdul Malik. Ketika itu dia berumur 17 tahun. Dia berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Wahai anakku, aku ingin memejamkan mata barang sejenak karena sudah tak ada lagi tenaga yang tersisa." Abdul Malik berkata, "Apakah Anda akan tidur sebelum mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai anakku, aku telah begadang semalaman untuk mengurus pemakaman pamanmu Sulaiman. Nanti jika telah datang waktu zuhur, aku akan salat bersama orang-orang dan akan aku kembalikan hak orang-orang yang dizalimi kepada pemiliknya, insya Allah." Abdul Malik kembali berkata, "Siapa yang menjamin bahwa Anda masih hidup hingga datang waktu zuhur wahai Amirul Mukminin?" Kata-kata ini telah menggugah semangat Umar. Hilanglah rasa kantuknya. Kembalilah semua kekuatan dan tekad pada jasadnya yang telah lelah. Beliau berkata, "Mendekatlah engkau nak." Lalu mendekatlah putra beliau, kemudian beliau merangkul dan mencium keningnya sembari berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang sulbiku seorang anak yang dapat membantu melaksanakan agamaku. Kemudian beliau bangun dan memerintahkan untuk menyeru kepada manusia, barang siapa yang merasa dizalimi hendaklah segera melapor. Siapakah gerangan Abdul Malik itu? Orang-orang berkata tentang beliau ini, sesungguhnya dialah yang memberikan motivasi kepada ayahnya hingga menjadi seorang ahli ibadah dan dia pula yang membimbing ayahnya menempuh jalan zuhud. Maka marilah kita menelusuri kisah pemuda yang solih ini dari awalnya. Umar bin Abdul Aziz memiliki 15 anak, 3 di antaranya adalah wanita. Mereka seluruhnya memiliki prestasi dalam hal takwa dan tingkat kesalihannya. Akan tetapi Abdul Malik bagaikan inti kalung di antara saudara-saudaranya, atau seperti bintang di tengah-tengah mereka. Beliau adalah seorang yang sopan, mahir, dan cerdas. Umurnya masih muda namun akalnya begitu dewasa. Beliau tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak memasuki usia remaja. Beliau adalah orang yang paling mirip dengan Abdullah bin Umar di antara seluruh keturunan Al-Khattab, khususnya dalam hal ketakwaan, rasa takutnya bermaksiat dan takorubnya kepada Allah dengan ketaatan. Putra paman beliau yang bernama Hashim bercerita, "Aku tiba di Damaskus dan menginap di rumah putra pamanku Abdul Malik yang ketika itu masih bujang. Kami salat Isya dan setelah itu masing-masing masuk ke kamar tidurnya. Lalu Abdul Malik mendekati lampu dan memadamkannya. Kami pun telah merasa kantuk. Ketika itu aku bangun di tengah malam dan ternyata Abdul Malik tengah berdiri dalam kegelapan. Sedangkan ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 205-207. Kudengar dia mengulang-ulang ayat tersebut sembari menahan tangisnya dan akhirnya keluar pula air matanya yang tak mampu dia tahan. Setiap kali sampai di ayat tersebut dia mengulanginya sampai-sampai aku berkata dalam hati, tangisan itu bisa menyebabkan kebinasaan. Maka tatkala aku melihatnya aku mengatakan, La ilaha illallah walhamdulillah, seperti yang biasa diucapkan orang tatkala terjaga dari tidurnya, dengan harapan agar ia menghentikan tangisan begitu mendengar orang yang bangun. Tatkala dia mendengarku maka ia pun diam dan aku tidak mendengar lagi isak tangisnya. Pemuda keturunan Umar ini berguru kepada ulama-ulama senior pada zamannya hingga begitu akrab dengan kitabullah, mengambil bagian yang banyak dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendalami ilmu-ilmu agama, hingga pada gilirannya beliau masuk dalam kelompok pertama dari fuqaha penduduk Syam pada zamannya kendati masih muda belia. Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengumpulkan para penghafal kitabullah dan para fuqaha di Syam lalu berkata, "Sesungguhnya aku mengundang kalian untuk suatu urusan kezaliman yang terjadi dalam keluargaku, yakni pada masa Khalifah Sulaiman. Bagaimana pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya hal itu bukanlah tanggung jawab Anda, dan dosanya ditanggung oleh orang yang merampas hak tersebut." Namun jawaban tersebut belum bisa memuaskan hati Umar. Kemudian salah seorang di antara mereka yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut berkata, "Undanglah Abdul Malik wahai Amirul Mukminin, karena beliau layak untuk Anda undang karena ilmu, kefakihan, dan kecerdasannya." Tatkala putra Umar, yakni Abdul Malik masuk, Amirul Mukminin bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang harta yang diambil oleh anak-anak paman kita, Sulaiman, secara zalim? Padahal orang-orang yang memiliki hak tersebut telah datang dan menuntutnya, sementara kita mengetahui hak mereka." Abdul Malik berkata, "Menurut hemat saya, hendaknya Anda mengembalikan barang tersebut kepada yang memiliki selagi Anda mengetahui urusannya, karena jika Anda tidak melakukannya, maka Anda telah berserikat dengan orang yang mengambil hak dengan cara yang zalim." Menjadi teranglah hati Umar, menjadi tenanglah jiwa beliau dan hilanglah rasa gelisah yang menyelimuti hatinya.
Pemuda keturunan Umar ini lebih memilih hidup di bumi Ribat, yakni perbatasan, untuk menjaga serangan musuh dan menetap di salah satu desa yang dekat dengannya daripada tinggal di Syam. Beliau menuju ke sana dan beliau tinggalkan Damaskus yang penuh dengan taman yang subur, pepohonan yang rindang dan sungai-sungai yang indah. Ayahanda beliau, kendati telah mengetahui betul akan kesalihan dan ketakwaannya, masih merasa khawatir jika anaknya tergelincir oleh tipu daya setan. Amat mendambakan jika anaknya senantiasa menjadi pemuda yang tegar. Beliau selalu ingin mengetahui urusannya selagi mampu mengetahuinya. Beliau sama sekali tidak meremehkan urusan ini. Maimun bin Mahran, Menteri Umar bin Abdul Aziz sekaligus penasihat yang membantu beliau, bercerita. Aku menemui Umar bin Abdul Aziz, sedangkan aku lihat beliau tengah menulis surat yang ditujukan untuk putra beliau, Abdul Malik. Beliau bermaksud menasihati putranya, memberikan pengarahan, peringatan, dan kabar gembira. Di antara yang beliau tulis adalah, Amma ba'du, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjaga dan memahami perkataanku adalah engkau. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala, Alhamdulillah, telah mengaruniakan kebaikan kepada kita sejak kecil hingga sekarang. Maka ingatlah wahai anakku akan karunia Allah kepadamu dan juga kepada kedua orang tuamu. Jauhilah olehmu sifat takabur dan merasa besar, karena hal itu adalah perbuatan setan. Sedangkan setan adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Ketahuilah, sesungguhnya aku mengirim surat ini untukmu bukan karena aku mendengar suatu berita tentangmu. Aku tidak mendengar berita tentangmu kecuali yang baik-baik, hanya saja telah sampai kepadaku tentang kebanggaanmu terhadap dirimu. Seandainya rasa ujub ini muncul pada dirimu hingga menyebabkan aku tidak menyukainya, maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak kau sukai dariku. Maimun berkata, kemudian Umar menoleh kepadaku dan berkata, wahai Maimun, sesungguhnya dalam pandangan mataku Abdul Malik begitu baik. Namun aku khawatir jika kecintaanku kepadamu mengalahkan pengetahuanku terhadapnya, sehingga aku menjadikan diriku seperti orang tua yang buta, pura-pura tidak tahu terhadap kekurangan anaknya. Maka datanglah kepadanya, selidikilah keadaannya dan lihatlah apakah engkau melihat tanda-tanda kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, karena dia masih terlalu muda, belum tentu aman dari tipu daya setan. Maimun berkata, maka aku melakukan perjalanan menemui Abdul Malik hingga bertemu dengannya. Aku meminta izin lalu masuk. Ternyata dia adalah seorang pemuda yang masih belia, pemuda yang gagah, tampan, tawadu. Dia duduk di atas alas dari rambut. Dia mendekat kepadaku kemudian berkata, aku mendengar ayah menyebut-nyebut kebaikan Anda. Saya berharap agar Allah memberikan manfaat karena Anda. Maimun berkata, bagaimanakah keadaan Anda hari ini? Abdul Malik menjawab, mendapatkan kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saya takut jika aku terpedaya oleh sikap husnuzon ayah kepadaku, padahal saya belum mencapai keutamaan sebagaimana yang beliau duga. Aku khawatir jika kecintaan beliau kepadaku telah mengalahkan pengetahuan beliau tentang diriku, sehingga hal itu menjadi bencana bagiku. Maimun berkata dalam hati, aku sungguh heran bagaimana keduanya bisa sepakat pemikirannya. Kemudian berjata, beritahukanlah kepadaku, dari mana engkau mencari nafkah? Abdul Malik menjawab, dari hasil bumi yang telah aku beli dari orang yang mendapatkan warisan dari ayahnya. Aku membayarnya dengan uang yang tidak ada syubhat di dalamnya. Dengannya, aku dapat mencukupi kebutuhanku. Maimun kemudian bertanya lagi, apa yang kau makan setiap harinya? Abdul Malik menjawab, sehari daging, sehari adas, dan sehari makan cuka dan zaitun, dengan ini cukup untuk hidup. Maimun bertanya, apakah engkau merasa bangga dengan keadaanmu? Abdul Malik menjawab, begitulah pada awalnya. Namun manakala ayah menasihatiku dan memberikan pengertian kepadaku dan mengingatkan akan kekuranganku, maka Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya. Semoga Allah membalas kebaikan ayah dengan balasan yang baik. Kemudian Maimun duduk-duduk beberapa saat sambil berbincang-bincang dengan Abdul Malik. Maka dia tidak melihat pemuda yang lebih tampan, lebih berakal, cerdas,
Lebih bagus adabnya dari beliau kendati masih sangat muda dan sedikit pengalamannya. Ketika waktu telah menjelang sore, seseorang mendatanginya dan berkata, "Semoga Allah menjadikan Anda sejahtera, kami telah mengosongkannya." Dia terdiam, lalu Maimun bertanya, "Apa maksud dia berkata, kami telah mengosongkannya?" Abdul Malik menjawab, "Kolam mandi." Maimun bertanya, "Ada apa dengan kolam mandi itu?" Abdul Malik menjawab, "Orang-orang mengosongkannya untukku." Maimun berkata, "Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang besar, hingga aku mendengar cerita ini." Abdul Malik, dengan rasa takut dan membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, lalu berkata, "Dalam hal mana wahai paman?" Maimun bertanya, "Apakah kolam tersebut milikmu?" Abdul Malik menjawab, "Bukan." Maimun berkata, "Lantas atas dasar apa kamu menyuruh orang keluar darinya kemudian engkau memakainya, seakan engkau ingin mengunggulkan dirimu di atas mereka dan engkau menjadikan kehormatanmu di atas kehormatan mereka. Engkau juga mengganggu pemilik kolam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan engkau membuat orang-orang kecewa karena harus pulang lantaran tak boleh masuk." Abdul Malik berkata, "Tentang pemilik kolam, dia telah merelakan dan memberikan haknya kepadaku." Maimun kemudian berkata, "Itulah pelayanan yang dengannya engkau dapat tercemari oleh takabur. Apa yang menghalangimu untuk masuk bersama orang banyak, sedangkan engkau seperti mereka juga?" Abdul Malik berkata, "Yang menghalangiku adalah, sebagian orang-orang miskin masuk kolam tanpa mengenakan penutup, maka aku tidak suka melihat aurat mereka. Dan aku tidak bisa pula memaksa mereka untuk mengenakan penutup karena mereka akan menganggap seakan saya menggunakan kekuasaan saya, yang mana saya memohon kepada Allah agar membersihkan kami dari tendensi semacam itu. Maka berilah nasihat kepadaku semoga Anda mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga saya bisa mengambil manfaatnya, dan berilah masukan agar saya bisa memecahkan persoalan ini." Maimun berkata, "Tunggulah sampai orang-orang keluar semua dari kolam di malam hari dan mereka telah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian barulah kamu masuk kolam." Abdul Malik berkata lagi, "Baik, aku janji tidak akan masuk ke dalamnya di siang hari setelah hari ini." Kemudian dia diam sejenak seakan memikirkan sesuatu. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya memohon kepada Anda agar tidak menyampaikan kabar ini kepada ayah, karena aku khawatir dia akan marah kepadaku." Maimun berkata, "Jika Amirul Mukminin bertanya apakah aku melihat suatu kejanggalan pada dirimu, maka apakah engkau rela jika aku harus berdusta kepada beliau?" Dia menjawab, "Tentu saja tidak. Nauzubillah, ceritakan saja, engkau telah menasihatiku dan memberikan gambaran kepada saya bahwa urusan ini besar. Kemudian saya mau memperbaiki diri. Karena ayah tidak akan meminta Anda untuk membuka rahasia ini selagi Anda tidak menceritakan kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dari mengorek sesuatu yang menjadi rahasia." Maimun berkata, "Aku belum pernah melihat seorang anak dan orang tua semisal keduanya. Semoga Allah merahmati keduanya. Semoga Allah meridhoi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada beliau di kuburnya dan juga Abdul Malik putra dan jantung hatinya. Semoga keselamatan menyertai mereka di hari perjumpaan dengan Ar-Rafiqul A'la. Keselamatan menyertai keduanya di hari kebangkitan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan." Sumber dari mereka adalah para tabi'in, Dr. Abdurrahman Ra'ad Basya, At-Tibyan, cetakan ke-8, 2009.